Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita kembali di dalam pendalaman Alkitab, Kitab Yesaya, dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas di dalam Yesaya pasal 57 sampai dengan Yesaya pasal 61 ayat yang ke-11. Namun sebelumnya mari Bapak Ibu sekalian kita akan masuk dalam doa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini, kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa surgawi, biar Engkau menerangi hati dan pikiran kami bersama-sama, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sekaligus menjadi berkat kekuatan iman dalam kehidupan kami bersama-sama, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kami mengiring Tuhan, melayani Tuhan di dalam sepanjang umur kami. Bapa surgawi, pimpinan sertai dalam pembahasan firman-Mu pada kesempatan siang hari ini, berkati hamba-Mu dan juga seluruh kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sampai kepada Yesaya pasal 57 sampai dengan pasal 61 pada bagian akhir yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca Yesaya pasal 57, saudara, secara keseluruhan, maka Yesaya pasal 57 berisi tentang satu bentuk keluhan atas kebodohan dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakat yang dijelaskan pada bagian akhir pada bab sebelumnya, saudara. Dan beberapa janji kasih karunia yang diberikan kepada umat Allah, kepada Tuhan pada waktu itu. Nah, kebodohan orang-orang yang pertama terlihat di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang pertama. Mereka tidak memperhatikan kematian orang-orang baik atau bencana-bencana yang akan menimpa mereka, yang kebahagiaannya digambarkan di dalam ayat yang kedua, saudara. Lalu orang-orang penyembah berhala ini dipanggil ke hadapan Tuhan di dalam ayat yang ketiga. Dan kemudian dituduh mencemooh orang-orang kudus dengan penyembahan berhala dan pembunuhan. Bisa kita lihat di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kemudian penyembahan berhala mereka diwakili dalam pengertian perzinahan disertai dengan keadaan yang sangat memberatkan hati. Ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang kesembilan. Namun demikian, orang-orang masih mempunyai pengharapan yang sombong akan kebahagiaan, dan bahkan mereka menyombongkan diri dan percaya pada kebenaran dan perbuatan baik yang sudah mereka lakukan selama itu, yang akan disingkapkan dan tidak ada manfaatnya bagi mereka. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10, sampai ayat yang ke-12. Selanjutnya kita bisa melihat adanya janji-janji kasih karunia kepada orang-orang kudus, agar orang-orang yang percaya kepada Kristus akan mewarnai gunungnya yang suci. Dalam ayat yang ke-13, agar batu sandungan umatnya itu dapat disingkirkan. Ayat yang ke-14, agar ia tinggal bersama orang-orang yang rendah hati dan remuk hati. Dalam ayat yang ke-15, dan tidak menjadi selalu marah dan menentang mereka karena suatu alasan tertentu, ya. Bisa lihat di dalam ayat yang ke-16. Dan bahwa meskipun dia telah memukul mereka dan menyembunyikan wajahnya dari mereka karena dosa-dosa mereka, namun dia menyembuhkan mereka, memimpin mereka, menghibur mereka dan menyampaikan perdamaian kepada mereka. Kita bisa lihat dalam ayat 17 sampai ayat 19. Dan pasal ini diakhiri dengan satu bentuk karakter daripada kehidupan orang fasik dan jaminan bahwa tidak ada kedamaian bagi mereka. Dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mari kita akan lihat bersama-sama. Yesaya 57 ini bisa dibagi menjadi paling tidak ada 3 bagian besar, ya, kalau kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah tentang kematian orang benar yang diberkati. Kita bisa lihat dalam ayat yang pertama, kemudian ayat kedua. Kemudian yang kedua berbicara tentang adanya penyembahan berhala yang sangat keji dari bangsa Yahudi. Kita bisa lihat dalam ayat 3 sampai 12.
Dan kemudian bagian akhir tentang janji kepada orang-orang yang rendah hati dan memiliki hati yang penuh dengan penyesalan. Dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita lihat bersama-sama dalam ayat per ayat kita pada siang hari ini. Ayat yang pertama dikatakan, orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan tercabutlah nyawa orang benar. Ayat kedua, dan ia masuk ke tempat damai, orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat pertama dan kedua, kita bisa melihat bagaimana orang benar diselamatkan dari sengat maut, dari jerat maut, bukan dari pukulan maut. Dunia yang ceroboh mengabaikan hal ini, hanya sedikit yang menyesali hal ini, dan sangat sedikit yang menyadarinya sebagai satu bentuk peringatan secara umum. Mereka dibawa pergi karena belas kasihan, agar mereka tidak melihat kejahatan, tidak mengambil bagian di dalamnya, dan tidak tergoda olehnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Nah, orang hidup dalam kebenaran ketika ia meninggal dikatakan masuk ke dalam tempat kedamaian dan penuh dengan ketenteraman. Katakan, tetapi kamu mendekatlah kemari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang-orang yang berzina dan perempuan sundal. Kemudian di dalam ayat keempat dikatakan tentang siapakah kamu berkelakar terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya. Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta? Ayat kelima, hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun, hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Nah, kemudian kita lanjutkan dalam ayat ke-6 sampai 13 dikatakan, padamu hanya ada batu-batu licin dan sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan kurban curahan dan mempersembahkan kurban sajian, masakan aku sabar akan hal itu. Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan kurban sembelian. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah memaniki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini, untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. 9, hingga engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku. Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku. 12. Aku akan menyebutkan kesalahanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ketiga, dalam sampai dengan ayat yang ke-12, maka di sini kita melihat bagaimana Tuhan memanggil orang-orang yang murtad, ya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang berbuat kejahatan untuk menghadap Dia. Nah, ketika ditegur atas dosa-dosa mereka dan diancam dengan satu bentuk adanya penghakiman, mereka malah mencemooh firman Tuhan. Mereka melecehkan firman Tuhan. Orang-orang Yahudi bersalah karena melakukan penyembahan berhala sebelum masa pembuangan mereka. Mereka memiliki semangat dalam menyembah dewa-dewa palsu, dewa-dewa berhala yang mereka sembah selama ini. Pelayanan terhadap dosa adalah perbudakan yang sangat tercela sekali. Mereka lakukan kepada Tuhan. Mereka masuk dalam satu neraka, ya. Mereka berhak mendapatkan bagiannya
di sana. Karena memang mereka sebagai umat yang tidak lagi setia kepada kebenaran firman Allah, tidak lagi setia dan mengingat akan janji Tuhan yang diberikan kepada mereka. Hal ini memberikan penjelasan bahwa penyembahan berhala, baik penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau anti-Kristen, anti-Kristus, ya. Mereka yang menetapkan apapun selain Tuhan demi pengharapan dan keyakinan mereka, maka mereka tidak akan pernah sampai kepada kehidupan akhir yang baik. Justru mereka yang tidak memedulikan firman Tuhan dan pemeliharaan firman Allah di dalam kehidupannya menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Hati mereka tidak sungguh-sungguh gentar kepada Allah, bahkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 13 dikatakan, apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam Yesaya ini dikatakan di dalam bagian berikutnya ada kata-kata bentuk penghiburan yang Tuhan nyatakan kepada umat Allah. Dan 14-21 dikatakan demikian. Kata-kata penghiburan itu berkata demikian. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi hingga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. 16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka janganlah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelupaannya. Aku menghajar dia menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan, akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Ayat 19, aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai, sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Ayat 20, tapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak ada dapat tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. 21, tanda damai bagi orang fasik itu firman Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, di sana kita melihat bagaimana firman Tuhan berbicara tentang berhala-berhala dan para penyembahnya akan menghadapi akan adanya satu kelenyapan, ya. Siapa yang percaya pada kasih karunia Allah, itu akan dibawa kepada satu bentuk kebahagiaan surga, kebahagiaan bersama-sama dengan Allah Bapa, bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada akhir dari segala kehidupan dalam dunia ini. Semuanya akan mengalami kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, namanya kudus, dan semua orang pasti mengenalnya sebagai Allah, sebagai pribadi Allah yang Maha Suci, Allah yang kudus. Dia akan menaruh perhatian yang lembut, yaitu kepada orang-orang yang mau memikirkan keadaan mereka dan yang takut akan murka Allah. Saudara, maka Allah akan tinggal, katakan bersama-sama dengan orang-orang yang telah direndahkan hatinya untuk membangkitkan dan menghibur mereka yang lemah. Demikian juga ketamakan adalah dosa yang secara khusus itu menempatkan manusia di bawah ketidaksenangan daripada Tuhan. Tuhan tidak suka kepada pribadi-pribadi demikian. Kita juga dapat melihat bahwa kesulitan tidak dapat mengubah manusia jika kasih karunia Allah tidak bekerja di dalam diri mereka. Saudara sekalian, oleh sebab itu Kristus datang
Kristus memberitakan perdamaian kepadanya. Orang-orang bukan Yahudi dan juga kepada orang-orang Yahudi, kepada masa-masa setelahnya yang berbeda jauh di dalam waktu dan kesempatan, serta mereka yang berada pada masa itu. Tuhan telah mengatakannya bahwa tidak ada kedamaian bagi mereka yang membiarkan dirinya melakukan dosa-dosa apapun yang mereka lakukan. Nah, jika kita bisa pulih dari keadaan yang mengerikan ini, itu hanya karena bagian daripada kasih karunia Allah. Anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Keselamatan dan pekerjaannya adalah milik daripada Tuhan sendiri, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita lanjutkan dalam Yesaya pasal 58, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita bersama-sama membaca dalam Yesaya pasal 58, maka dalam kitab pasal Yesaya yang ke-58 ini, kita melihat adanya dari pihak yang jahat dan antikristus diminta untuk berpaling kepada para penganut agama yang benar. Dan kemudian secara terbuka, berani dan lantang menegur mereka atas segala dosa-dosa yang mereka lakukan, khususnya bentuk-bentuk kemunafikan dan formalitas mereka di dalam ibadah yang mereka lakukan. Bisa kita lihat dalam ayat yang pertama dan kedua, mereka marah dan mengeluh karena Tuhan tidak memperhatikan ibadah keagamaan yang mereka lakukan, khususnya puasa mereka, yang dilakukan secara keseluruhan. Alasannya adalah karena mereka tidak berpuasa secara langsung. Puasa itu dilakukan dengan banyak adanya kekejaman-kekejaman yang dilakukan, perselisihan, kejahatan yang dilakukan mereka, dan hanya tampak pada penampakan luarnya saja. Artinya tidak seperti itu. Nah, ketika mereka diarahkan bagaimana berpuasa dan diperlihatkan apa itu puasa yang sebenarnya dan apa pekerjaan dan pelayanannya diterima oleh Allah. Bisa lihat dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, yang jika mereka melakukannya dijanjikan cahaya kesehatan, kemakmuran, dan pendengaran doa-doa mereka, asalan kuk menindasan disingkirkan, dan belas kasihan ditunjukkan kepada orang-orang miskin. Ayat ke-8 sampai 10. Kemudian mereka dijanjikan keadaan jiwa yang sangat subur dan berkembang, pembangunan kembali tempat-tempat yang rusak, kesukaan akan Tuhan dan kehormatan, serta martabat yang besar. Biarlah hari Sabat Tuhan atau ibadah daripada umat Tuhan dilaksanakan dengan cara-cara yang benar. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, kalau kita melihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian, Yesaya pasal 58 kita akan melihat struktur daripada pasal ini. Kita bisa melihat tentang adanya bagian-bagian dari pasal ini bisa menjadi beberapa poin bagian. Yang pertama adalah bentuk adanya kemunafikan yang ditegur, ya. Kita bisa lihat di dalam ayat yang pertama dan kedua. Kemudian di dalam ayat ketiga 12 sampai 12 itu berbicara tentang satu bentuk adanya puasa yang palsu, ya. Puasa yang benar, ya, dengan janji akan kesalehan yang sejati. Kita bisa melihat di dalam ayat 3 sampai 12. Kemudian ayat 13 sampai 14 berbicara bagaimana memelihara hari Sabat. Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ke-12 dikatakan demikian. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, ayat yang pertama dan kedua sekalian merupakan satu bentuk pernyataan tentang Roh Kudus yang memperhatikan orang-orang munafik dari segala usia. Kita semua perlu sungguh-sungguh berdoa memohon adanya
pertolongan Tuhan dalam memeriksa diri kita sendiri. Ayat ketiga dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dia akan membarui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara sekalian, di dalam ayat 3 sampai 12 di sini kita bisa melihat tentang adanya satu bentuk puasa adalah hari yang menyengsarakan jiwa. Jika puasa tidak mengungkapkan kesedihan yang sesungguhnya atas dosa dan tidak mendorong pada pengampunan dosa, maka puasa tersebut bukanlah puasa yang sejati. Mereka hanya menuruti kesombongan, ketamakan, hawa nafsu, kepentingan diri pribadi, motivasi-motivasi yang tidak benar dalam hati mereka. Itu bentuk puasa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, bersikap murah hati dan penuh belas kasihan lebih diterima oleh Allah daripada sekedar melakukan puasa yang tidak ada artinya sama sekali, yang tanpa Tuhan itu akan menjadi satu bentuk kemunafikan, sia-sia, percuma, tidak ada harganya sama sekali, nilainya di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka adalah pribadi-pribadi yang melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan. Namun tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan imannya, saudara. Dan hal ini tidak terjadi selain karena kasih daripada Tuhan. Saudara, orang-orang yang berbuat adil dan mencintai belas kasihan pasti mendapatkan kenyamanan dalam dirinya, dalam hidupnya. Bukan hanya di dunia ini, tetapi dalam hari-hari mendatang bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, perbuatan baik itu akan mendatangkan satu bentuk berkat Allah, mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan, asalkan dilakukan atas dasar kasih karunia Allah, diasarkan kepada kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa yang dilakukan oleh pribadi tersebut. Saudara-saudara, kemudian kita akan melihat dalam ayat 13 sampai dengan ayat 14, berbicara tentang bagaimana menghormati hari Sabat. Ayat 13,
14 dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acara dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang. Karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat 13, 14, di sini diceritakan tentang hari Sabat adalah tanda antara Allah dan umat manusia yang mengakuinya, yang mengakui di hadapan Allah tentang penunjukan itu, yang merupakan tanda kebaikan Allah terhadap umat manusia. Dan pengamatan mereka terhadap hal itu merupakan tanda-tanda ketaatan, bagaimana umat Allah mentaati dengan sepenuhnya hukum-hukum daripada Tuhan sendiri. Saudara, pada hari Sabat, kita tidak boleh mengikuti panggilan atau kesenangan diri kita pribadi. Kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut dalam semua yang kita lakukan. Kita harus mengatakan dengan sejujurnya bahwa kita adalah pribadi umat Allah yang bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah, yang bisa membedakan hari-hari kita dengan hari-hari lainnya. Saudara. Ada semacam perbedaan. Dan kita harus melakukan itu dengan ketundukan diri di hadapan Tuhan. Bahkan di zaman Perjanjian Lama, hari Sabat disebut sebagai hari Tuhan dan masih cocok untuk disebutkan demikian. Dan untuk alasannya selanjutnya ini adalah karena hari Tuhan adalah hari pernyataan di mana Yesus Kristus itu sebagai pribadi Tuhan sendiri. Jika kita mengingat hari Sabat dengan cara menguduskannya, kita akan memperoleh satu bentuk kenyamanan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan manfaat dari segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hari ibadah tersebut. Bahkan dikatakan mempunyai alasan, kita bisa mengatakan bahwa hari Sabat adalah hari di mana kita bisa merasakan tentang kebaikan Allah. Hari di mana Tuhan senantiasa menyatakan kemurahannya kepada kita. Dan seharusnya kita sebagai umat Allah, kita mendekatkan diri, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu Yesaya pasal 58. Kita melihat berikutnya dalam Yesaya pasal 59. Saudara-saudara sekalian, Yesaya pasal 59 merupakan suatu bentuk pernyataan sebagaimana dinyatakan dalam bab sebelumnya tentang kemunafikan dan formalitas para penganut agama. Dia mengungkapkan tentang kesalahan dan bentuk-bentuk ajaran sesat, ya, penyimpangan-penyimpangan, moralitas atau kecemaran yang akan terjadi sebelum pada masa pemerintahan Kristus atau kemuliaan zaman akhir dimulai yang akan dijelaskan secara lengkap pada bagian bab berikutnya, saudara. Nah, kita akan melihat bersama-sama alasan-alasan diberikan mengenai penarikan kehadiran Allah dan umat yang mengaku yang bukan kekurangan kekuasaan dan kesiapan di dalam Dia, melainkan dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan sendiri. Ya, bisa melihat dalam ayat pertama dan kedua. Nah, kemudian juga dikatakan dalam ayat ketiga sampai 8 disebutkan satu persatu, ya, seperti pembunuhan, kemudian pemerkosaan, kebohongan, dituliskan secara lengkap dalam ayat ketiga sampai 8. Nah, kemudian kita bisa melihat juga dalam ayat 9 sampai 11 dikatakan, karena penghakiman Allah menimpa mereka, maka kegelapan, kesusahan, kesengsaraan yang mereka sadari, ya, itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kemudian, dan mengakui dosa dan pelanggaran mereka, 12 sampai 13. Kemudian, 14 sampai 15 menyatakan bagaimana meratapi kesengsaraan mereka, keadaan dan keadaan yang tidak berkenan kepada Allah, ya. Ayat 14 sampai 15. Kemudian digambarkan tampil demi keselamatan mereka, tergerak ke sana karena kekurangan pertolongan dan penindasan musuh-musuh mereka,
yang melaluinya ia menunjukkan kekuasaan, keadilan, semangat, kasih karunia, dan kebaikan. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-16 sampai 18. Kemudian ayat 19 sampai 20 menyatakan tentang akibatnya adalah pertobatan dan keselamatan banyak orang karena kemanjuran Roh Allah sendiri, karena kedatangan Sang Penebus itu dalam kehidupan mereka. Kemudian ayat 21 tentang pernyataan ditutup dengan janji akan kelanjutan Roh Allah dan Injil Kristus dalam karya-karyanya kepada gereja Tuhan sampai kepada masa akhir dunia ini. Kemudian kalau kita melihat bersama-sama struktur dari Yesaya pasal 59, bisa dibagi beberapa bagian besar sekalian. Yang pertama kita bisa melihat dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, itu berbicara tentang teguran atas dosa-dosa dan kejahatan yang dilakukan mereka. Ya, kita bisa lihat dalam ayat pertama sampai 8. Kemudian dalam ayat 9 sampai 15, di sana menyatakan tentang pengakuan dosa dan ratapan atas akibat-akibat yang dilakukan, saudara-saudara. Nah, kemudian ayat 16 sampai 21, di sana kita bisa melihat tentang adanya janji tentang pembebasan yang Allah akan lakukan. Nah, mari kita lihat bersama-sama dalam keseluruhan ayat ini. Di dalam ayat yang pertama, ayat 21, itu berbicara tentang adanya satu dosa adalah penghambat keselamatan, ya, secara keseluruhan. Kita bisa baca ini. Karena ayat pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu akan kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ulat beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian dan buatan. Mereka tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Ayat ke-7, mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan reruntuhan. Ayat yang ke-8, mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, saudara, kita melihat bagaimana jika doa kita tidak terkabul dan keselamatan yang kita nantikan tidak terwujud bagi kita, saudara, itu bukan karena Tuhan tidak mendengar doa kita, bukan karena Tuhan tidak melihat keberadaan diri daripada umat Allah ketika berdoa dan menyatakan diri dalam pergumulannya, tapi dikatakan kita harus terus menyatakan diri di dalam sikap kita di dalam berdoa. Kitab mengatakan janganlah kita jemu-jemu untuk berdoa, menyatakan permohonan isi hati kita kepada Allah. Nah, kita bisa melihat tentang dosa sebagai akibat-akibatnya yang begitu sangat menyakitkan hati Tuhan. Itu bisa memisahkan hati kita kepada Allah, memisahkan diri kita daripada hadirat Allah, saudara. Nah, keterampilan atau keahlian mereka dalam merancang skema seperti laba-laba menjalin jaringnya juga tidak dapat mengantarkan atau menyelamatkan jiwa mereka, saudara. Sekalipun dikatakan mereka sebagai pribadi-pribadi yang penuh dengan kepandaian, ya, tidak ada rancangan keselamatan yang dibuat sendiri yang akan bermanfaat bagi mereka yang memandang rendah tentang kebenaran daripada firman Tuhan. Mereka yang tidak memandang kebenaran ilahi firman Allah
mereka tidak akan bisa melihat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Nah, kemudian ayat 9, berikutnya dikatakan, sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan bahaya, tapi kami berjalan dalam kekejaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. 13, kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya di dalam kata-kata. 14, hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. 15, dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya, tidak ada hukum. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lalu kita melihat di dalam ayat 9-15, jika kita menutup mata terhadap cahaya kebenaran, saudara-saudara, maka dikatakan wajar saja jika Allah itu menyembunyikan, ya, Tuhan menjauh dari hadapan kita dan sehingga kita tidak bisa melihat tentang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mengapa? Karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah, yang mengaku sebagai umat Tuhan, ternyata perbuatan mereka lebih buruk dari dosa orang-orang lain, saudara. Manusia mungkin menggerutu di hadapan di bawah bencana, ya, namun tidak ada gunanya jika mereka menolak Kristus dengan janji-janji firman-Nya di dalam diri mereka. Kemudian kita lanjutkan dalam 16 berikutnya. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. 21, adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, dan sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat 16-21 di sini, kalau kita perhatikan bersama-sama bagian ini dihubungkan dengan pasal-pasal berikutnya. Umumnya dianggap menggambarkan tentang kedatangan Mesias sebagai pembalas dan penyelamat gerejanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi perantara bagi Tuhan untuk meredakan murka Allah. Tidak seorang pun yang ikut campur demi mendukung keadilan dan kebenaran itu sendiri. Namun dia menggunakan kekuatannya, dia menggunakan kebenarannya sendiri untuk umatnya. Dikatakan juga bahwa Tuhan akan menerapkan keadilannya kepada musuh-musuh gereja dan umatnya dengan begitu sangat jelas sekali. Ketika musuh mengancam untuk menghancurkan segalanya tanpa kendali, maka dikatakan roh Tuhan sendiri akan menghentikannya
dan ia akan membuat dia itu meninggalkan, melarikan diri. Dia yang telah menyampaikan akan tetap menyampaikan tentang berita keselamatan. Keselamatan yang jauh lebih mulia, yang dijanjikan, yang dilaksanakan, yaitu dengan datangnya Sang Mesias pada penggenapan waktunya, ya, seperti yang diterapkan di hadapan kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh semua nabi-nabi Tuhan. Putra Allah akan datang kepada kita untuk menjadi sang penebus dosa kita. Ya. Roh Allah akan datang menjadi pengudus kita. Dan demikian juga penghibur yang akan tinggal bersama-sama di dalam gereja Tuhan, tubuh Kristus. Itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita umat Tuhan. Nah, sabda Kristus akan selalu ada di dalam mulut daripada orang-orang yang beriman kepada Kristus. Dan apapun yang dianggap sebagai bentuk pernyataan roh, ya, katakan harus diuji dengan kitab suci. Namun perjuangan penebus akan memperoleh kemenangan penuh bahkan di bumi, ya. Dan orang-orang percaya akan menjadi lebih menjadi pemenang, ya, umat yang pemenang. Nah, ketika Tuhan menerima dia di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bapak sekalian, mari kita akan menginjak dalam Yesaya pasal 60, ya. Nah, kita melihat di dalam Yesaya pasal 60 secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, maka seperti dalam 2 bab sebelumnya, maka kemunafikan dan formalitas, ya, tentang kekejian dan amoralitas itu akan merajalela pada hari-hari terakhir, ya. Dan bahkan di antara para penganut daripada agama-agama, ya, itu dinubuatkan, ya. Demikian pula dalam bab ini diberikan penjelasan yang sangat lengkap tentang keadaan hari-hari terakhir dan hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, ya. Tentang pemerintahan Kristus secara rohani yang akan dinyatakan diakhiri dengan pemerintahan Yesus Kristus, ya. Terang dan kemuliaan gereja dalam pemerintahan rohani itu akan dijelaskan di dalam ayat yang pertama, ayat yang ketiga. Kemudian dikatakan dalam ayat 4-8 adanya banyak pertobatan, ya, kepada orang-orang yang datang dari semua berbagai macam penjuru, datang khususnya dari timur, barat, itu betul-betul akan dinubuatkan dalam ayat 4-8. Nah, kemudian ayat 9-13 berbicara tentang manfaat besar yang akan diberikan oleh mereka dalam memperkayanya dan membangunnya di dalam memuliakan Allah, itu akan dinyatakan, ya, dalam ayat 9-13. Nah, kemudian ayat 14-16 dikatakan tentang penaklukan musuh-musuh, ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan satu bentuk kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh raja-raja dan kemasyhuran dan popularitasnya di antara segala bangsa dan segala zaman. Itu dalam ayat 14-16. Nah, kemudian kekayaannya, kemakmurannya, kedamaiannya, keamanannya itu dinyatakan dalam ayat 17-18. Dan kemudian pasal ini ditutup dengan kisah tentang keadaan gereja yang sangat sempurna, lebih sempurna dari pemerintahan yang lain, ya. Ketika akan ada kesempurnaan, maka terang, kebenaran, jumlah umat pilihan Allah itu akan dilengkapkan sedemikian rupa dan mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 22. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat struktur secara keseluruhan dalam pasal ini, 59, katakan, yaitu dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 itu berbicara tentang kemuliaan gereja Allah apabila jumlah orang-orang bukan Yahudi itu telah masuk, ya, dalam ayat pertama sampai ke-8. Nah, kemudian dan orang-orang Yahudi itu akan bertobat dan dikumpulkan dalam penyebaran mereka. Ayat 9-14. Dan kemudian kerajaan-kerajaan di dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristus Yesus. Ayat 15-22. Ini bagian daripada pasal 60. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Yesaya pasal 60 tentang kemuliaan Sion yang akan datang, ya. Ayat pertama sampai 22. Dikatakan demikian, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling mereka, semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan terberseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat ke-7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadamu. Semuanya akan dipersembahkan ke atas mezbah sebagai kurban yang berkenan kepadaku, dan akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ayat 6, siapakah mereka yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sekalian, kalau kita melihat bersama-sama dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, sejauh kita mempunyai pengetahuan tentang keberadaan daripada Allah di dalam diri kita dan kemurahan Allah terhadap diri kita, maka terang itu sebetulnya telah datang kepada kita. Dan jika kemuliaan Allah terlihat pada diri kita dan kehormatan kita, maka kita seharusnya tidak hanya dengan bibir saja, tapi juga melalui genap kehidupan kita, hidup kita bisa memberikan balasan pujian kepada Allah yang layak kita muliakan. Dan tidak menemukan apapun juga di dalam sejarah Yahudi yang dapat dianggap sebagai penggenapan nubuatan di dalam pasal ini. Kita harus menyimpulkan bahwa hal ini terutama berkaitan dengan peristiwa di masa yang akan datang. Saudara, ini meramalkan kemurnian dan perluasan tentang gereja Tuhan, ya, tentang adanya pertobatan jiwa-jiwa yang dijelaskan di sini. Mereka terbang kepada Kristus, kepada gereja, kepada firman dan peraturan-peraturan, seperti merpati ke rumah mereka sendiri. Ke sana mereka terbang dan berlindung, dan mereka bisa berlindung di sana. Mereka terbang untuk kembali bisa beristirahat. Sungguh pemandangan yang menyenangkan kalau kita melihat jiwa-jiwa yang malang ini bisa bergegas, ya, bisa pulang kembali ke rumah Tuhan, bisa datang kembali kepada Kristus. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-9 dan selanjutnya dikatakan, sungguh akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dan dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah mengajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap, bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. 13. Kemuliaan Lebanon, yaitu pohon sadobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. 14. Anak-anak orang-orang yang menindas, engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan Sion yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat 19, ayat 9, sampai ayat yang ke-14 ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sangat pemurah. Kita harus mulai dengan janjinya, janji daripada Tuhan, dan disitulah kita bisa melihat tentang pernyataan belas kasihan yang muncul, ya, banyak yang akan dibawa ke dalam gereja. Bahkan dari
tempat yang jauh, dari negeri yang jauh, orang akan dikembalikan sedemikian rupa. Yaitu barang siapa yang selalu siap menerima yang mau datang kepadanya, mau datang kepada Allah, dan pintu rahmat itu akan selalu dibuka sedemikian rupa oleh Allah. Ya, siang dan malam akan terbuka nyata kepada orang-orang yang mau datang kepadanya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan gereja akan dijadikan berguna untuk gereja. Ya. Tetapi mereka yang tidak mau tunduk pada tongkat Kristus, pada kebenaran firman Allah, pada firman dan rohnya, yang tidak patuh akan hukum-hukum Allah dan peraturan-peraturannya, maka dikatakan mereka diremukkan oleh tongkat itu sendiri, saudara. Tongkat besi daripada Allah itu akan meremukkan kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, keunggulan-keunggulan khas setiap bangsa dan setiap gambaran manusia akan turut memperindah tentang gereja Kristus, gereja Tuhan. Kita harus menganggap hal ini dapat dicapai di dalam satu bentuk pernyataan tentang keindahan, kekudusan, dan rahmat, serta kenyamanan daripada Tuhan sendiri akan dinyatakan kepada pribadi-pribadi tersebut, yaitu dengan tata cara, yaitu Injil yang boleh mewarnai kehidupan mereka, maka hidup mereka akan mengalami satu bentuk pernyataan kasih karunia daripada Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa gerbang Sion itu selalu terbuka. Gerbang Sion selalu senantiasa terbuka kepada para pendosa, orang-orang yang berdosa itu bisa kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 15 dikatakan, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. 11, sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, akan memberikan damai sejahtera dan keadilan, yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. 16, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. 19, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang ke-20 dikatakan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saudara, dalam ayat 15-22 kita dapat melihat tentang bagaimana harus mencari pencapaian penuh di dalam waktu dan hal, ya, melalui pencapaian di dalam gereja Perjanjian Lama. Bangsa-bangsa dan raja-raja itu mereka akan menyerahkan dirinya demi kebaikan daripada gereja Tuhan. Ya, mereka menyerahkan dirinya sedemikian rupa. Nah, keselamatan yang demikian, penebusan yang demikian dilakukan bagi kita sekalian, karena itu merupakan satu bentuk pekerjaan Tuhan. Ya, segala sesuatu akan diubah menjadi sesuatu yang baik. Di negerimu tidak akan terdengar lagi ancaman dari mereka yang melakukan kekerasan, atau pengaduan dari mereka yang menderita tentang kekerasan. Firman Allah mengatakan bahwa tembokmu akan menjadi sarana keamanan, ya. Pintu-pintu gerbangmu akan ditulisi dengan puji-pujian kepada Allah. Di bagian penutup pasal itu terdapat gambaran dan ekspresi yang digunakan dalam deskripsi tentang keberadaan tempat yang baru, Yerusalem baru, ya. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali keadaan gereja yang mulia,
di bumi di masa yang akan datang. Atau keadaan gereja yang berjaya ketika umat Allah itu bisa berkumpul bersama-sama di dalam satu kemuliaan Allah. Mereka yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penerang, katakan akan mendapatkan Dia sebagai satu tempat yang menerangi kehidupan mereka. Allah sebagai penerang yang cukup bagi hidup mereka. Dan kebahagiaan itu tidak akan mengenal perubahan atau paduan. Tidak ada manusia di dunia ini yang semuanya benar, tapi tidak ada campuran yang ada di surga. Hanya umat pilihan Allah yang bisa menikmati kebahagiaan Allah. Mereka akan sepenuhnya benar, roh orang benar. Di sana akan disempurnakan sedemikian rupa. Kemuliaan gereja adalah kehormatan Allah. Ketika itu selesai, akan tampak suatu karya yang menakjubkan. Saudara, hal ini mungkin tampak terlalu sulit dilakukan, ya. Namun Tuhan yang Maha Kuasa itu akan melakukannya. Dia telah melakukannya. Tampaknya hal ini ditunda dan seringkali kita anggap itu sebagai penundaan. Tapi Tuhan justru akan mempercepat pada waktu yang ditentukan oleh Allah, oleh kebijaksanaannya. Meskipun tidak pada waktu yang ditentukan oleh kebodohan kita manusia. Biarlah pengharapan ini menyemangati kita, memberikan satu semangat spirit dalam diri kita, dalam segala kesulitan kita yang kita hadapi. Membangkitkan kita dalam segala ketekunan kita. Agar kita sebagai umat Allah dapat memperoleh jalan masuk yang penuh dengan kelimpahan, di mana Allah yang penuh dengan kekuasaan, Allah yang Maha Kuasa tadi, kita bisa menikmati kelimpahan di dalam kerajaan abadi Tuhan. Dan kita menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada bagian pasal terakhir, pasal yang ke-61. Yesaya pasal 61. Saudara, di dalam Yesaya pasal 61 kita bisa melihat beberapa bagian ayat per ayat yang bisa kita lihat. Sudah dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sana menyatakan, baik Kristus maupun segala gereja diperkenalkan dengan berbicara secara bergantian. Ya. Ini dimulai dengan perkataan Kristus yang menggambarkan pekerjaan dan jabatannya, kualifikasinya untuk itu, beberapa bagian dari cabangnya dan tujuan yang harus dijawab olehnya. Nah, kemudian dalam 4-9 tentang perbaikan gereja, ya, tentang pemberian makan oleh orang-orang asing, itu adalah imamat kudus yang menikmati kekayaan bangsa-bangsa lain, yang mempunyai kehormatan dan kegembiraan, bukan rasa malu dan kebingungan, kemakmurannya dalam pekerjaan Tuhan, dan kelanjutan keturunan rohaninya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dinubuatkan secara jelas dalam ayat 4-9. Kemudian dalam ayat 10, dan kemudian gereja digambarkan bersukacita dalam Tuhan, karena dia mengenakan pakaian kebenarannya yang begitu sangat menghiasi keberadaan dirinya. Kemudian dalam ayat 11, itu merupakan pasal ini diakhiri dengan janji kebenaran dan kemuliaannya yang muncul di hadapan semua bangsa di dunia, yang bagian pasal berikutnya itu merupakan nubuatan dari yang termasyhur, saudara, ya. Nah, dalam pasal ini, saudara, kita bisa melihat tentang struktur, kita bisa melihat ada beberapa bagian penting. Yang pertama tentang Mesias, kemudian juga karakter dan jabatannya. Bisa lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Kemudian janjinya mengenai kebahagiaan gereja di masa depan. Bisa kita lihat dalam ayat 4-9. Dan kemudian bagian terakhir tentang gereja memuji Tuhan atas belas kasihan. Ya, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saudara, mari kita lihat bersama-sama tentang kabar selamat, kabar Sion itu apa, ya. Mari kita lihat. Ayat pertama, Roh Tuhan Allah ada padamu karena Tuhan telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan-perhiasan kepala ganti abu, minyak,
untuk pesta ganti kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pontar bantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana kita bisa melihat itu bagaimana para nabi yang mempunyai kuasa Roh Kudus akan mengajari mereka apa yang harus dikatakan, yang harus mereka lakukan, dan menyebabkan mereka mengatakannya. Kristus selalu mempunyai kuasa yang tanpa batas, yang membuat para nabi itu memenuhi syarat ya, sebagai manusia untuk pekerjaannya yang kepadanya itu ditugaskan, Allah memberikan penugasan kepada mereka. Nah, orang miskin pada umumnya mempunyai kecenderungan terbaik untuk menerima Injil ya. Dan hal itu akan bermanfaat bagi kita bila kita menerimanya dengan sikap hati yang penuh dengan kelembutan ya. Pada orang-orang yang miskin dalam roh, Kristus memberitakan kabar baik kepada mereka. Yesus menyatakan sabda mereka, ya, katakan berbahagialah mereka yang lemah lembut hatinya. Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada mereka. Nah, kita yang terikat di bawah kuasa setan, namun anak telah siap ya, melalui rohnya untuk memerdekakan kita. Dan kemudian kita akan benar-benar mengalami satu bentuk pembebasan daripada Tuhan sendiri. Dosa dan kuasa-kuasa gelap harus dibinasakan. Dan Kristus itu akan mengalami satu bentuk kemenangan yang mutlak atas mereka di kayu salib. Itu puncak kemenangan Kristus. Namun anak-anak manusia yang menentang tawaran ini dikatakan akan juga dianggap sebagai satu bentuk musuh Allah. Kristus seharusnya menjadi penghibur, dan memang demikian adanya. Dia diutus memberikan penghiburan kepada semua orang yang berduka, yang mencari penghiburan kepadanya, dan bukan kepada isi dunia ini yang mengecewakan. Semua ini akan dilakukannya demi umatnya, itu agar mereka memperoleh buah kebenaran yang sangat melimpah dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, baik belas kasihan Allah, penebusan Kristus, ataupun Injil kasih karunia, tidak bermanfaat bagi mereka jika mereka itu merasa diri sebagai orang yang berpuas diri, orang yang sombong, mencongkak hati di hadapan Tuhan. Maka dikatakan mereka itu harus direndahkan dan dituntun untuk mengetahui karakter yang benar, ya, mengetahui bagaimana tindakan mereka, yaitu melalui pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat melihat, merasakan kebutuhan mereka akan juru selamat bagi orang yang berdosa di dalam dirinya. Ajarannya sungguh mengandung kabar gembira bagi mereka yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dari merupakan kebenaran firman Tuhan yang ajaran Tuhan kepada setiap umat manusia, terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia menyombongkan diri, kan merasa dirinya baik. Mari kita lihat ayat 4 dikatakan, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ayat 6, tapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta mereka. Ayat 7, sebagai ganti kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. 6, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan, akan memberi upamu sebagai dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, dalam ayat 4-9, di sini kita bisa melihat tentang janji yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan, yang juga berlaku bagi kita semua orang-orang yang percaya, yang datang melalui kasih karunia daripada Tuhan, dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudara, jiwa yang najis
Dikatakan bagaikan kota yang roboh yang tidak ada temboknya sama sekali. Bagaikan rumah yang hancur lebur. Tetapi melalui kuasa Injil, kasih karunia Kristus, kota ini cocok menjadi tempat tinggal Allah kita. Itu melalui Roh Kudus yang dinyatakan dalam hidup umat-Nya. Meskipun tangan kita digunakan untuk mengerjakannya, hati kita tidak terikat dengannya, ya. Tapi kita akan dipelihara seluruhnya untuk Allah dan pelayanannya. Maka dikatakan anak-anak asing itu adalah para pembajak dan penggarap kebun anggur kita. Semua orang percaya dijadikan sebagai umat Allah dan Tuhan kita, Raja dan Imam itu harus kita sujudi dalam kehidupan kita. Mereka memiliki Tuhan sebagai bagiannya, mempunyai alasan untuk mengatakannya bahwa mereka mempunyai bagian yang layak dan kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara, di dalam kepenuhan sukacita yang kita nikmati sebagai umat Allah, kita akan menerima lebih dari 2 kali lipat atas segala pelayanan dan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Tuhan menginginkan kebenaran, karena itu membenci segala ketidakadilan dalam hidup kita. Saudara sekalian, juga tidak membenarkan perampokan yang dilakukan seseorang jika dikatakan bahwa perampokan itu untuk korban bakaran dan perampokan itu ada yang paling penuh dengan kebencian, ya, karena dilakukan di luar kasih karunia Allah. Mereka melakukan hal tersebut. Saudara-saudara sekalian, biarlah anak-anak dari orang tua yang saleh itu menjadi seperti itu, sehingga semua orang yang dapat melihat tentang buah-buah dan kebaikan-kebaikan itu menjadi nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Doa-doa kita itu merupakan satu bentuk pernyataan kasih karunia dan rahmat Allah yang dinyatakan kepada kita. Kemudian bagian-bagian terakhir, ayat 10-11 dikatakan, Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. 11, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian akhir dari ayat 10-11 ini menyatakan tentang yaitu hanya mereka yang akan dikenakan pakaian keselamatan di kemudian hari, yang sekarang ditutupi dengan jubah kebenaran dalam hidupnya. Dan melalui pengudusan Roh Kudus, mereka memperoleh pembaharuan dari gambaran dari pribadi Allah sendiri. Berkat-berkat ini akan muncul selama berabad-abad yang akan dinyatakan dalam kehidupan umat Allah. Bagaimana seperti hasil bumi itu akan dinyatakan juga secara terus-menerus dengan manfaat yang sangat besar sekali, dilimpahkan, diberikan kepada umat Tuhan yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan Allah memunculkan kebenaran, memunculkan tentang pujian yang begitu sangat indah sekali. Mereka akan menyebar jauh, keselamatan besar akan diumumkan dan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan Allah itu menumbuhkan satu bentuk kebenaran di antara kita yang merupakan keunggulan, kemuliaan tentang pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara, kiranya melalui perenungan, melalui pembahasan firman Allah ini, menjadikan kita umat Allah, semakin kita menyadari siapakah diri kita, pribadi yang rentan dengan berbagai macam kejahatan dan dosa yang banyak kita lakukan. Dan di hadapan Allah kita akan semakin tersadarkan bahwa Dialah sebagai Allah, Tuhan yang berkuasa, yang menyatakan anugerahnya kepada kita, dan kita pribadi yang berdosa ini, kita harus mengaku di hadapan Allah, bahwasanya Allah yang layak kita unggulkan, muliakan di dalam kehidupan kita, seperti pengakuan iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu sekalian, pendalaman Alkitab pada siang hari ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Malam hari nanti kita akan kembali mendengarkan ulasan-ulasan dari Bapak Penatua Insinyur Indra Haryanto untuk bisa memperjelas kita semakin mendalami kebenaran firman Allah dengan baik, dan kita akan belajar bersama-sama semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita bersama-sama sebagai umat Tuhan. Tuhan memberkati kita
dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kesempatan siang hari ini kami semakin menyadari oleh kebenaran firman-Mu, kami disadarkan siapakah diri kami ya Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa yang tidak berlayak di hadapan Allah. Dan kami mensyukuri jikalau Allah yang Maha Kuasa tadi menyatakan diri-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang yang berdosa. Bapa surgawi, bahwa kami semakin hari semakin tersadarkan kami, bahwa kami harus datang kepada Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang sanggup memberikan pertolongan dan anugerah-Mu yang limpah dalam hidup kami. Tengah-tengah berbagai macam tantangan pergumulan apapun yang kami hadapi, kami sadar bahwa Engkau Allah yang layak kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami semua di dalam pembahasan Alkitab pada siang hari ini. Terus akan Roh Kudus bekerja nyata dalam diri kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami yang hadir, berkati kami semua yang belajar firman pada siang hari ini. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya.